Junita, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SDN 21 Selayo Tanang, Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang materi membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Surat Al-Ma'un yang kita baca harus kita sesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrijul hurufnya agar kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, urutan yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dan disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Sekilas tentang Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un secara umum berisi penjelasan tentang sifat-sifat buruk umat manusia yang dianggap sebagai para pendusta agama atau para munafik. Pasalnya, ciri-ciri para pendusta agama tersebut juga telah diterangkan dengan jelas dalam terjemahan Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un juga menjelaskan tentang peringatan kepada hak Allah, yakni salat, dan hak manusia termasuk zakat, sedekah, serta perbuatan amal-amal kebaikan lainnya. Coba perhatikan, apakah ada anak yatim di sekitar tempat tinggal atau sekolah kalian? Bagaimana perasaan kalian terhadap mereka? Coba ceritakan pengalaman itu. Al-Quran menyebutkan yatim dalam beberapa ayat dan surat. Mengapa demikian? Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Ma'un? Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Membaca Quran surat Al-Ma'un. Dah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Ma'un tersebut. Anak-anak ibu sekalian, silahkan kamu dengarkan bacaan yang ibu bacakan tentang Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mengenal hukum bacaan. Mengenal hukum bacaan mim sukun dalam Al-Quran. Tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamatsilaini, dan izhar syafawi. 1. Ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi hanya 1, yaitu ba. Cara membaca ikhfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Yang kedua, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga dengan idgham misli.
Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu huruf mim. 3. Izhar safawi. Izhar safawi artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain dari mim dan ba adalah huruf izhar safawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu kerjakan mengenai latihan tentang bacaan surat Al-Ma'un beserta hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, silahkan berlatih. Yang kamu kerjakan soal yang pertama, surat Al-Ma'un artinya titik-titik. Yang nomor 2, apabila beribadah kita mengharap ridho hanya kepada titik-titik. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap anak yatim. Ibu yakin kalian pasti sudah memahami materi surat Al-Ma'un. Sampai jumpa minggu depan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku sekalian.